Hai, halo semua, balik lagi di channel Leli Kustiarini. Nah, di video kali ini saya nggak ngajakin kalian untuk kulineran ya, karena saya tuh mau teleponan sama subscriber yang pejuang batu empedu. Kita tuh udah sempet chatting-chattingan, cuman mungkin karena belum jelas, jadi beliau ini ingin menelpon saya, dan kebetulan saya juga sudah izin untuk membuat video ini supaya bisa bermanfaat untuk sesama pejuang batu empedu lainnya. Mungkin ada pertanyaan yang sama, ataupun mungkin dari sini juga ada jawaban-jawaban yang ingin kalian dapatkan. Kalian bisa tonton video ini sampai habis ya. Oke, gas! Halo guys, maaf ya, kita pindah ruangan. Kalau boleh tahu, Mbak namanya siapa tadi? Aku Tika. Oh ya, Mbak Tika, salam kenal ya. Aku pingin dong diceritain awal tahu ada batu empedu itu gimana ceritanya, atau mungkin ada GERD atau ada asam lambung gitu, taunya awal itu gimana? Boleh dong diceritain biar agak sedikit nyambung. Iya, jadi aku kan waktu itu Desember tahun lalu masih kerja kan. Terus aku tuh ngajuin resign di kantor. Nah, habis aku ngajuin resign, belum resign tuh baru habis ngajuin masih kerja, belum sampai last day, aku sakit. Nah, sakit gitu di perut, kayak keiris-iris gitu loh, di perut sebelah kanan, di atas. Nah, pas aku sakit itu, aku bingung kan, ini sakitnya kenapa ya? Terus karena aku tahu ada yang sakit, jadi aku tuh kayak makin ngerasa sakit gitu, karena cemas juga kan, oh sakitnya. Akhirnya aku ke IGD berapa kali, di IGD ada kali 5 kali aku dibilangin sakit lambung. Itu akhirnya aku disuntikin obat lambung, sembuh kayak gitu lagi. Tapi akhirnya aku nggak kuat, aku bilang aku dirawat aja deh. Nah, pas habis dirawat, dicek emang benar, sebelum dirawat itu aku sempat ke spesialis penyakit dalam. Dibilang aku ada batu empedunya itu ada 5, tapi ukurannya semuanya kecil-kecil. Tuh. Oh, berarti taunya itu lanjut. Taunya dari dokter spesialis itu setelah USG ya. USG. Akhirnya aku tuh dikasih Urdafok sama Pariet ya. Nah, dari habis minum obat itu tetap sakit juga, tetap nyeri. Akhirnya aku akhirnya aku minta dirawat. Pas dirawat, aku di endoskopi kan, ternyata lambung sama usus 12 jari aku tuh udah ngeradang gitu. Dan ada batu empedunya juga. Cuman kalau dokter bilang sih batu empedu aku tuh nggak bermasalah, ada di kantongnya aja. Cuma tetap aja kalau habis makan berasa sakit. Makanya aku tuh bingung, ini cuman perasaan aku doang sakit, apa emang beneran sakit sih gitu. Akhirnya aku cari-cari di YouTube, ada review dari Mbak Leli kan, tentang batu empedu. Aku dengerin sih itu, ada berapa episode ya. Cuman aku mau tahu beli obat itu di mana yang asli. Yang apa itu? Obat yang mana yang dimaksud? Yang herbal. Herbal apa namanya? Nah, aku nggak ingat namanya apa aja tuh, aku nggak ingat. Kalian minum obat herbalnya kapan aja? Oh iya, aku sih minum herbalnya. Emang aku bukan satu herbal saja ya, karena kan bukan berarti aku tuh mencoba-coba, tapi yang namanya berusaha ya waktu itu. Ini aku menceritakan pengalaman aku pribadi ya, dan aku sharing ini supaya untuk motivasi teman-teman sih. Boleh diikutin ataupun boleh juga tidak ya kan. Jadi aku juga nggak memaksa, dan aku tuh nggak apa ya, ibaratnya mempengaruhi orang atau mengajak orang sih, sebenarnya enggak. Cuman ini berbagi pengalaman yang aku rasakan ya waktu itu. Nah, kalau yang waktu itu tuh emang saya minum obat dari dokter sama seperti kayak Mbak Tika yang namanya Urdaflak ya kan.
Nah, dari dokter itu. Tapi saya juga imbangi dengan herbal. Saya tuh tanya ke terapis, kalau misalkan kita minum obat dari dokter, terus kita sama herbalnya, boleh nggak? Kata terapisnya itu boleh, asalkan dijeda, ya kan? Nah, oke, makanya saya barengin dengan herbal. Nah, herbal itu yang pertama saya coba waktu itu letisin, namanya letisin, warnanya itu hijau, dari Greenworld. Itu aku belinya di online. Letisin itu saya nyoba, saya cuman sempet 4 botol kalau nggak salah. 4 botol itu sempet 3 bulan. Mbak Reni, tapi ada berasa sakit lambungnya juga nggak di awal batuk pedu itu? Oh, kalau di awal ya, gejala awal sebelum saya tahu ada batu empedu gitu maksudnya. Gejalanya iya sama, emah. Jadi yang kita rasakan tuh emah, terus kayak perut itu sering senep. Apa sih itu ya bahasanya? Kalau senep itu kayak ngeganjal. Apalagi kalau kita habis makan, ya kan kayak makanan tuh nggak bisa turun ke perut gitu. Kayak ngeganjal gitu makanan. Berat badan sempat turun juga nggak? Kalau berat badan memang turun, tetapi itu karena memang saya sudah menjaga pola makan. Jadi menurut saya wajar-wajar aja kalau memang kita sudah menjaga pola makan, wajar-wajar aja sih kalau turun. Kalau misalkan kita nggak jaga pola makan kan ya normal, menurut saya sih gitu. Turunnya sampai berapa kilo nggak? Dari prosesnya ya, dari awal sampai sembuh itu, belum sembuh malah, belum sembuh 6 bulan ke belakang, belum sembuh itu, aku udah turun sekitar dari 55 sampai 38. Berarti berapa ya? Iya, 38, 55 berarti sekitar berapa ya? 18 kilo ya? Iya, tapi turunnya pelan, Mbak. Nggak drastis, enggak. Turunnya pelan. Karena apa? Bayangkan aja, Mbak. Aku tuh hindari yang namanya minyak-minyakan, terus lemak, daging. Aku ngehindari itu semua. Dan pola makan aku tuh bener-bener kayak kukus sama rebus. Terus untuk nasi, saya kurangi nasi putih. Tapi memang karena saya kan pada dasarnya nggak terlalu doyan nasi kan. Saya lebih doyan lauk-laukan. Nasi putih itu aku ganti dengan nasi merah. Pola makannya, itu aku coba makan kayak ikan, tahu tempe, sayuran. Jadi aku nyari emang searching di Google makanan yang nggak boleh untuk batu empedu tuh apa aja. Aku tuh makan buah gitu. Buah itu ibaratnya makanan pokok sama buah-buahan ya. Aku tuh lebih banyak makan buah-buahan kalau dibilang gitu. Karena apa? Karena makanan kan banyak banget yang dipantang tuh. Hampir nggak semuanya kita bisa makan kan. Nah jadi aku lebih menikmati makan buah-buahan daripada makan sayuran. Soalnya sayuran juga kan aku lebih ke kelor, daun kelor, terus sayur katuk, sayur bayam. Kalau kangkung emang aku kurangi kalau kangkung. Kacang-kacangan juga aku hindari. Oh, kacang-kacangan juga nggak boleh ya? Iya, nggak boleh. Jadi kayak kacang-kacangan nggak boleh. Jadi ya aku juga termasuk menghindari kayak kacang panjang gitu. Takutnya kan nggak boleh kan. Pokoknya yang jelas aku pernah searching cari di Google kacang-kacangan juga nggak boleh. Jadi aku hindari. Kalau aku konsul sama dokter ya intinya dokter menghindari yang namanya goreng-gorengan, lemak, kayak gitu-gitu sih. Jadi garis besarnya. Tapi kan karena aku nih kurang puas, jadi aku nyari di Google gitu rinciannya apa aja yang nggak boleh. Dan termasuk kacang-kacangan nggak boleh. Kayak susu kan mengandung lemak juga kayak gitu kan. Jadi hampir banyak yang memang aku pantang banget itu waktu diet ketat ya. Waktu diet ketat itu kan sekitar Desember akhir, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya, sekitar itu. Oh gitu. Karena tiap kali makan itu juga sakit nggak sih, Mbak? Alhamdulillah setelah jaga pola makan nggak sakit, alhamdulillah. Karena waktu itu pernah saya sama kayak Mbak. Jadi hari pertama kita tahu ada batu empedu kan. Nah makannya kan masih normal tuh. Makannya aku belum tahu namanya pantangan, belum tahu. Jadi aku masih makan santan. Beneran sumpah aku nggak tahu namanya pantangannya tuh apa, nggak tahu. Jadi tuh aku kira tuh menghindari makanan lemak ya kayak daging yang berlemak kayak gitu yang nggak boleh kan. Nah ternyata santan kan nggak boleh. Jadi setiap aku makan santan, Mbak tahu sendiri itu sakitnya kayak apa, bayangin. Oh, iya.
Iya, jadi perut kanan atas tuh kayak ada yang ngeganjal, sakit banget sampai di punggung belakang yang sebelah kanan ya, sampai ke kiri juga tapi lebih sakit yang sebelah kanan. Itu aku nggak tahu kalau ternyata itu pantangannya. Jadi itu aku belum tahu ini sakit kenapa gitu. Padahal aku sambil minum Urdaflak loh, karena memang batu empedu tuh selama dia masih ada, kita nggak akan ini, ibaratnya kayak nggak bisa tenang, kayak menyimpan bom waktu gitu. Jadi sewaktu-waktu bisa muncul, ibaratnya kayak bisa meledak gitu kan. Ya bukan bom sih, ya itu ibaratnya. Herbal apa yang bikin itu luntur? Kalau ditanya herbal apa, itu beneran aku nggak tahu. Aku nggak tahu yang mana. Karena gini, waktu aku nyoba letisin itu kan 4 bulan. Aku ngecek lagi nih ke dokter, karena per 3 bulan kan aku ngecek ke dokter kan. Nah setelah aku ngecek ke dokter, memang batu empedunya tuh masih ada. Jadi dia nggak bersih, hilang nggak. Kalau testimoninya kan katanya hilang, bersih gitu kan kalau testimoninya. Nah yang saya harapkan juga kan hilang, bersih gitu. Nah setelah saya USG ternyata masih ada. Tetapi dia berkurang Mbak, memang dia berkurang. Kata dokter, kalau misalkan batu empedu itu berkurang, itu ibaratnya ada hasilnya. Jadi obatnya dilanjutin. Oh jauh ya? Oh. Aku ngerasa kayak kok kurang ya gitu loh. Jadi aku nyari herbal lain gitu. Nah aku nyari herbal lain itu aku nyoba kayak ramuan daun-daunan gitu, ada 10 macam. Nah kalau ramuan daun-daunan kan testimoninya juga ada tuh yang langsung bersih gitu kan, hilang kan. Kayak misalkan batu ginjal kayak gitu kan, kita minum herbal apa langsung hilang, kayak kencing batu herbal apa kan langsung hilang, kayak gitu kan. Nah aku ngarepnya kayak gitu. Nah setelah minum daun-daunan itu selama 1 bulan, jadi 1 paket gitu, tapi khusus untuk 1 bulan. Nah setelah 1 bulan tuh kok aku kayak ngerasa ya, maksudnya ganti lagi gitu loh. Aku ngerasa gak kurang gitu loh. Dan akhirnya selama minum obat-obat itu Mbak, sorry bentar aku potong. Selama minum obat-obat itu setiap habis minum perutnya sakit atau enggak? Enggak, aku pernah minum obat herbal yang emang sakit Mbak, terus aku hentikan. Aku nyoba yang namanya Lidan, aku nggak cocok di situ. Padahal testimoninya bagus, itu bagus banget. Mungkin karena aku nggak cocok apa gimana ya. Setiap aku minum itu kolik, sakitnya tuh bukan perut sakit, tapi emang kolik. Tahu nggak kolik tuh? Sakit kolik. Iya. 2 kali soalnya. Jadi aku ngerasa dari herbal itu, karena kalau soal makanan, memang aku salah makan sih. Ketika itu aku makan sate yang bumbunya kacang. Nah itu langsung kolik gitu. Tapi barengan juga aku pada saat itu memang minumnya herbal itu gitu. Jadi entah karena kebetulan atau entah karena selama aku minum herbal itu kan sekitar 1 bulan tuh, itu aku kolik 2 kali. Terus aku stop. Walaupun batu empedunya tuh masih ada, aku kan makan bebas tuh karena turun berat badan sudah 38 kilo kan. Karena aku tuh jaga makan terus kan. Nah setelah turun 38 kilo itu aku akhirnya makan bebas. Aku makan aja sembarang gitu loh, supaya berat badan aku kan ya jangan turun, naik lah. Kalau turun kan takut juga gitu loh, ngeri banget, sudah 38 kilo loh, bayangin. Makan bebas itu nggak pernah kolik. Pertama kan tadi letisin, terus Lidan, terus kan sempet herbal daun-daunan kan, terus aku ganti dengan cuka apel. Disitulah aku baru menemukan cuka apel. Cuka apel itu aku minum sampai aku sembuh, dinyatakan sembuh. Jadi terakhir yang aku udah pasrah, aku udah ikhlas, dan aku udah, maksudnya udah nggak nyari-nyari yang lain kan, herbal lain gitu tuh. Aku cuman herbalnya cuka apel sama obat dari dokter ya, Urdaflak itu. Dan makannya aku udah bebas. Soalnya terakhir yang berat badan aku 38 itu kan aku sempat cek darah tuh lengkap. Aku malah asam uratnya agak naik sedikit. Badan aku agak sakit-sakit, terus kayak agak meriang gitu kan. Nah aku tes darah lengkap, penasaran gitu loh. Sedangkan pola makan udah dijaga banget, kok masih kayak gini gitu kan. Nah aku cek darah lengkap, nggak taunya malah asam urat yang agak naik. Wah tambah bingung lagi nih. Soalnya kalau asam urat kan banyak banget pantangannya kan, hampir bertolak belakang dengan batu empedu gitu loh. Wah, aduh hampir nggak bisa dimakan semua ini gitu dalam batinku. Ya udah sekarang aku putusin untuk yang penting happy. Terus kita mohon sama Allah bener-bener, terus banyakin sholat, banyakin komunikasi sama Allah gitu loh. Terus kita pasrahkan semua yang terjadi itu atas kehendak Allah. Tapi keluarga kayak gini nggak? Ya udah makan aja. Makan aja.
pantang. Iya, keluarga gitu. Sebelum berat badan aku turun banget kan, itu keluarga udah bilang, udah makan aja. Yang penting tuh nggak ngerasain sakit. Ini tuh udah sembuh gitu keluarga bilangnya. Iya, Tapi kan kita yang masih menyimpan batu itu kan ya kepikiran juga kan. Soalnya tahu rasanya sakit tuh kayak gimana, kayak hidup enggak, mati enggak kan. Nah, semenjak aku tes darah, asam uratku kok malah agak naik sedikit. Nah, itu udah aku memang putuskan makan bebas, tapi pelan-pelan. Di situ aku pelan-pelan untuk menyesuaikan tubuh aku nih, terima apa enggak, kayak gitu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Sempat sembelit nggak? Sembelit atau diare atau kalau untuk sembelit, sebenarnya sebelum saya tahu ada batu empedu ini memang pola BAB ku kurang lancar ya. Kalau lancar ya memang kadang setiap hari, tapi giliran sembelit itu bisa sampai 5 hari, bisa sampai seminggu gitu. Nah, setelah saya jaga pola makan, akhirnya ya lancar. Jadi memang itu juga yang saya harus perhatikan. Setiap hari harus ada pembuangan. udah tiap hari makannya benar ada BAB. Iya, karena kan makannya udah sayuran, buah-buahan kan, apalagi minumnya jus apel. Wah, lancar banget tuh. Teksturnya sangat fleksibel ya, Mbak? Enggak, teksturnya lunak. Cuka apelnya itu benar nggak oleh, Mbak? Enggak, aku justru kalau misalkan perut sudah rasa nggak enak nih, kayak senep, kayak rasa begah, aku minum cuka apel langsung plong. Oh, tapi itu asam lambung nggak naik gitu Mbak ya, Mbak? Enggak sih, alhamdulillah saya enggak. Cuman sebaiknya kalau Mbak kan ini baru pertama kan, nah dicoba aja dulu, terus perhatikan reaksi tubuhnya gimana. Karena kadang-kadang setiap orang kan berbeda-beda. Ini pengalaman teman aku yang pernah sembuh dari batu empedu itu juga minumnya cuka apel sih terakhir itu. Kalau Mbak, aku tuh ada kemarin kan yang dari batu empedu aku nggak tahu dari batu empedu aku atau gimana ya, pokoknya sama usus 12 jari aku tuh ngeradang gitu, jadi kayak sariawan titik-titik gitu. Itu udah berapa lama? Itu bulan Desember waktu kemarin. Kalau sekarang sih nggak tahu, udah kalau makan udah nggak sakit sih. Waktu itu sakit banget gitu. Soalnya gini, aku tuh suami aku suka banget makan all you can eat. Nah jadi bisa sebulan tuh bisa 2 kali ngajakin aku makan all you can eat. Ya daging lemak banget gitu loh. Nah dari situ setiap kali makan kok sakit gitu. Aku juga dulunya gitu sih, makanya kayak lemak-lemak paling doyan banget tuh lemak ya. Enak banget. Justru lemak yang aku makan, lemak sapi itu yang bagian dada sapi kan enak banget. Kalau yang Bali, tapi aku mau coba yang letisin itu. Itu harganya mahal nggak ya? Satu botol tuh bisa sebulan gitu, bisa buat sebulan. Satu botol kalau nggak salah 25-an hari kayaknya. Harganya mahal ya, Mbak? Sekitar 200-an. Terakhir saya beli sih 220. Karena kan dia herbal kan. Herbal juga untuk nutrisi tubuh kita gitu kan. Sih, aku mau coba ntar kalau misalnya, soalnya aku takut kalau minum cuka apel karena aku ada lambung kan. Nggak apa-apa nggak tuh lambung. Kalau aku pribadi, obat yang aku minum itu lumayan mahal tau Mbak. Urdaflak ya? Harganya bukan yang obat herbal yang aku minum. Dia obat Cina gitu. Aku nggak tahu namanya. Aku belinya langsung di Shinse gitu. Itu 500.000 cuman untuk 10 hari. Oh, tapi reaksi di tubuh ini ya sakit ya? Kayak teriris gitu. Sakit banget. Udah pernah konsultasi belum? Nggak apa-apa, lanjutin aja terus. Dia bilang kayak gitu, cuma kan kita yang ngerasain kan nggak kuat gitu. Tapi katanya emang efeknya gitu ya, sakit gitu? Iya, dia bilang makan mencret ya gitu. Jadi kayak nggak setiap kali kolik, cuman ada nyeri-nyeri gimana sih, kayak pedes gitu loh perutnya. Oh, kalau aku ya selama itu masih normal sih. Kalau aku dulu, aku lanjut sih. Terakhir USG itu kapan ya? Sudah berapa lama nggak USG lagi? Iya, aku USG kan terakhir yang bulan Desember ya. Itu tadinya 5, terus jadi 3 kan. Kemarin kata dokternya aku USG lagi, baru kemarin ini berapa hari yang lalu bilang pas dicek ada banyak, tapi udah pecah-pecah kayaknya gara-gara aku minum herbalnya itu. Oh iya, itu ada reaksi tuh bagus. Kecil-kecil.
Itu ada reaksi bagus sih kalau menurut aku, karena sayang banget kalau misalkan kita berhenti di tengah jalan gitu. Jadi ibaratnya nggak berfungsi lagi obatnya, kayak kita ngulang dari nol lagi gitu kalau memulai sesuatu yang baru. Kalau menurut aku gitu sih. Kalau Urdaflag masih diminum terus sampai sekarang ya? Urdaflag udah enggak, apa diminum aja ya itu? Oh, Urdaflag udah enggak? Udah lama berarti nggak minum? Enggak minum, kemarin minum herbal doang. Tapi Mbak Leli sering cemas gitu-gitu nggak sih? Iya banget. Cemas itu kan termasuk di NCT. Iya, benar. Nah, itu kita harus bisa mengendalikan pemikiran kita. Kita harus bisa mengendalikan hati kita juga. Harus lebih ikhlas, lebih tenang. Kita sering-sering ini deh, membawa pikiran kita ke relaksasi gitu loh. Sering tarik nafas panjang, keluarin perlahan. Itu juga sangat membantu. Terus sering istighfar. Pokoknya apapun yang terjadi, kita harus ingat kalau ini atas izin Allah kayak gitu. Harus lebih ke ikhlas, nanti lama-lama hilang. Aku dulu sampai mikirnya gini loh, aku kayak waktunya udah tinggal sedikit lagi gitu loh. Aku sampai mikir kayak gitu. Terus aku takut malam. Aku paling takut banget kalau malam hari datang, karena aku nggak bisa tidur dan berasa kayak malaikat tuh udah ngeliatin aku terus udah kayak siap-siap gitu. Aku ngerasa tuh kayak gitu, saking takutnya aku udah bener-bener down banget dulu tuh. Di kamar mulu, denger sendok jatuh aja ya di dapur. Aku kan di kamar, terus ada orang cuci piring di dapur kan, nah sendok jatuh, aduh itu aku rasanya deg-deg langsung kayak takut banget gitu. Suasana hati juga gak enak gitu. Iya, makanya yang aku sering bilang kan, jangan lupa bahagia, terus jaga hati. Nah itu yang aku bilang, hatinya emang bener-bener harus dijaga, harus relax, kita tuh harus happy. Walaupun gak happy ya buat happy gitu loh. Gimana caranya? Aku dulu sempet gimana, pokoknya hati ini aku harus olah dia supaya dia tuh happy, tenang, santai. Kalau aku lagi diem gak ada temen gitu kan, gak ada orang di rumah, aku nonton yang lucu-lucu gitu, yang membuat aku kayak ketawa. Walaupun gak lucu tapi aku harus girang, aku harus ketawa. Ya bukan berarti ketawanya dipaksa, bukan ya, tapi aku harus enjoy dengan video itu gitu. Kalau kita enjoy dengan video itu, melupakan kesusahan yang ada di diri kita gitu kan, nanti pasti kita akan enjoy dengan video itu. Terus kita akan ketawa dan lepas gitu loh beban yang ada di hati kita. Kita harus bisa berusaha untuk itu. Emang sih agak sulit ya Mbak ya, soal menjaga hati, terus ikhlas itu memang agak sulit. Aku pun sampai sekarang juga masih terus belajar. Gak semua orang bisa mengolah itu Mbak, tapi itu memang sangat penting, sangat berpengaruh terhadap batu empedu.